Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para insanak CSM TV, dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali lagi dalam, acara podcast kita yang, dinamakan CSM TV Podcast. Dan, kali ini, kita mengundang salah seorang, eee, penggagas, peduli sesama Kabupaten Sambas, yakni Bang Bayu. Assalamualaikum Bang Bayu. Waalaikumsalam, Pak. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Bang Bayu karena kita ketahui banyak kegiatan-kegiatan yang sudah beliau laksanakan, kegiatan-kegiatan sosial, memberikan bantuan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, eee, baik di Kabupaten Sambas khususnya. Nah, mungkin kita awal-awal ini, Bang Bayu bisa eee, apa, jelaskanlah atau diterangkan kepada para insanak CSMP, TV kita ini, eee, tentang profil Bang Bayu sendiri. Mungkin banyak para insanak kita yang belum kenal secara detail dengan Bang Bayu kan, eee, namanya, nama lengkap, terus, tempat tinggal, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Silakan Bang Bayu. Baik, terima kasih Bang Nopah. Ya, Perkenalkan nama saya Bayu, saya asalnya dari Sungai Baru. Nah, dan sekarang, netap tinggal di Desa Kertiasa. mhm, Alhamdulillah, saya, kemarin kuliah di Universitas Tanjung Pura, selesai S2 dan sekarang, mengajar di YAIS Sambas. bisa. Kalau, sekolah? Sekolahnya SD, SMP, SMA-nya tuh di mana? Oh ya, Saya, SD-nya di SDN 4 Sungai Baru, Sungai Baru Kecamatan Teluk Teluk Kramat. Kramat, Heeh, ya Bang. terus? SMP-nya di SMP 6 Teluk Kramat, Mhm, SMA N1 Teluk Kramat, dan S1-nya di IKIP PGRI Pontianak, serta S2-nya di Universitas Tanjung Pura Pontianak. oh sampai S2 pun di Iya, Pontianak ya? alhamdulillah Bang. Ya alhamdulillah kalau Bang Bayu. Jadi memang kalau, dilihat dari profil Bang Bayu ini memang aslinya dari Kecamatan Teluk Kramat ya? Iya Bang. Nah, eee, kemudian, yang ingin saya tanyakan juga kan banyak kegiatan-kegiatan sosial, Iya yang dilakukan oleh Bang Bayu dan kawan-kawan gitu iya kan, eee, ke orang-orang yang tidak mampu, iya. di desa-desa dan segala macam. Boleh tahu, awal mula, eee, bisa mendapatkan ide untuk membuat gerakan sosial seperti itu tuh gimana? Yuk, Iya, heeh, termasuk Bang ya. heeh, Ide awal pertama sekali, ini motivasi terbesar bagi saya Bang, orang tua mhm. saya Bang. Oh, orang tua Nah, ya, jadi terbentuknya organisasi ini maupun kegiatan ini, motivasi besar saya itu orang tua saya. mhm, Kenapa begitu Bang? Saya anak ke-11 Bang ya, anak anak 11, ke-11 dan, saya adalah satu-satunya yang bisa sekolah sampai S2 mhm, dan itu pun, untuk apa, untuk hadiah kedua orang tua saya mhm. dan orang tua saya mengajari, hidup yang sederhana, sehingga tergerak hati saya untuk melakukan hal, eee, yang dilaksanakan ini, Bang. Oh, kegiatan-kegiatan sosial ini ya. Iya Itu kalau boleh tahu tadi, eee, anak ke-11 ya? Dari iya, berapa bersaudara? dari 11, Bang. Oh, berarti anak bungsu? Iya, anak Oh, anak bungsu. bungsu, ya alhamdulillah. Jadi itu tahun berapa dimulai itu gerakan, peduli sesama itu? Iya, Bang, ya. Bayu? Awal pertama sekali, kemarin saya kan, ngajar di SMA 3 Terutamat, Bang, ya. Mhm, Nah, jadi awal pertama 2016 kita ajak mereka untuk menyisihkan uang jajan. mhm, Per bulan sekali kita dapat, terkumpul, kita sedekahkan ke warga yang kurang mampu, terutama di sekitaran sekolah tersebut. mhm. Nah, lalu, setelah berjalan dan saya berpikir, ini bagus nih untuk, lebih luas gitu kan ya. Jadi kita bentuk, pada tanggal 24 Januari 2017 Gerakan Peduli Sesama Sambas itu sendiri. Buat komunitas gitu ya? Iya Oh, komunitas waktu itu berarti pada saat, Bayu jadi guru waktu itu ya iya, mengajar di SMK? di SMA Di SMA di 3 Teluk Kramat Gatot kemarin. Kramat kemarin. Iya Dan kalau saya lihat kan, itu
anggota-anggotanya tuh masih siswa-siswa ya? Iya, kemarin, Bang. Kemarin masih siswa-siswa, itu berapa banyak tuh yang Bayu kerahkan untuk bantu Wahyu menyerahkan, atau mengumpulkan siswa, eee, dan menyerahkan bantuan itu bersama mereka gitu? Heeh. Iya, kemarin awalnya kita kan, saya wali kelas ya, Bang, ya. Wali Nah, kelas jadi ya. satu kelas kita turun kemarin, Bang. Oh, Nah, satu dan juga kelas. diiringi sama, OSIS dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu, Mmm, Bang. mhm. Jadi awalnya di lingkungan sekolah Iya, dulu gitu lingkungan ya? sekolah dulu. Jadi kalau misalkan, sampai dari 2017 ya berarti Iya, terbentuknya Gerakan Peduli Sesama Kabupaten 2017. Sambas kan? Iya, Jadi sampai setelah berlanjut kemudian kan, saya lihat kan berkembang nggak hanya lingkungan alhamdulillah. sekitar, Iya, tapi alhamdulillah. juga ke desa-desa lain terutama yang Iya, ada di Kecamatan Teluk Kramat saya lihatnya iya, lebih fokus ke alhamdulillah. sana. Iya. Nah, kalau, berdasarkan pengalaman, Bayu dari tahun 2017, itu gimana kondisi masyarakat Teluk Kramat sebenarnya? Apakah memang banyak yang kondisinya sangat membutuhkan atau memang yang apa, sangat-sangat butuh perhatian kitalah gitu. Iya. Nah, untuk kondisi yang pernah, Bayu alami. Untuk kondisi Bang ya, luar biasa Bang, kalau kita lihat di Kabupaten Sambas itu sendiri, Mmm, pertama kita turun di daerah Kecamatan Teluk Kramat, jadi kalau kita lihat tuh di daerah lingkungan saja, di lingkungan sekolah kita ada beberapa Bang ya. Nah, mhm, jadi emang kita turun langsung ke lapangan, masih sangat Bang, sangat memperhatikan mhm, dan alhamdulillah kemarin kita, program kita kan Bang, satu dusun itu satu orang. mhm, Jadi kita cari cari benar yang sangat-sangat perlu membutuhkan. Karena kita di sini kan, nggak terlalu besar kita kasih Bang ya. mhm, Jadi seadanya tapi bermanfaat bagi yang dibantu. mhm, Dan alhamdulillah setelah programat, sekian lumayanlah kita Bang ya. mhm, Mulai dari kemarin, Sungai Baru sampai ke daerah Rambayan itu alhamdulillah setiap dusunnya kita, lalui dan dari Sungai Baru sampai ke daerah Sekura, setiap dusunnya alhamdulillah kita lalui, baru kita berani ke luar kecamatan oleh Tukaman. Saudara Nah, Keramat itu ya. Nah, setelah itu kan, kalau sudah di luar kecamatan nah, iya, itu kecamatan-kecamatan mana aja yang udah terjangkau oleh komunitas GPS? alhamdulillah Bang, untuk sampai sekarang Mhm, kita sudah 13 kecamatan Bang. udah 13 kecamatan ya Iya, terjangkau ya? yang Heeh, belum kita jangkau itu daerah, eee apa tuh, daerah Sajingan, mhm, terus Subah, mhm, lalu ke daerah, Salatiga, mhm. eee, Selakau 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 itu ya? Timur, Heeh, Pemangkat, itu yang itu belum yang terjangkau belum. ya? Oh jadi, kalau misalkan di luar dari Kecamatan Teluk Kramat sendiri, kalau Teluk Kramat kan udah hampir Iya semua ya, alhamdulillah Bang. kalau itu di kecamatan lain gimana sistemnya gitu kalau untuk, Gerakan Peduli Sama memberikan bantuan? Biasanya, saya sama tim kita, berkunjung Bang, berkunjung ke misalnya paling rendah itu, Pak Dusun, Mhm, lalu kita ke Pak RT, kita mencari informasi yang benar-benar membutuhkan. Jadi kita, sharing komunikasi dan cari benar-benar Bang, benar-benar supaya, yang kita berikan itu bermanfaat dan mhm. tidak salah sasaran. Jadi kita turun langsung. Oh langsung ya? Iya. Itu sistemnya sistem acak atau memang ada informasi sebelumnya dari orang gitu, bahwa di dusun itu ada orang nggak mampu atau gimana gitu? Ya, Atau sistem acak gitu? biasanya kalau kita dapat informasi, kita turun Bang, kita Heeh, lihat, kita cross check apakah cocok atau tidak. Jadi kita, memberikan bantuan itu sebelum kita berikan, kita langsung kita lihat terlebih dahulu. melihat terlebih dahulu gitu Iya, ya? sebelum kita kasih. Heeh. Disurveilah ibaratnya kan, Betul disurvei. disurvei, Iya, disurvei oleh tim tim GPS sendiri GPS itu gitu ya. sendiri, iya Bang. Nah dari 2017 sampai sekarang udah berapa banyak, relawan-relawan GPS Oh, yang ikut, dalam, kegiatan Bayu nih? iya. Kita berbicara relawan Bang ya, berhubung ini kan kegiatan sosial. Betul. Jadi saya Heeh, pun, mengajak tidak mengajak sih Bang ya. Jadi siapa saja yang mau ikut ya silahkan gitu. Jadi kita berbicara relawan itu biasanya beda-beda Bang. mhm, Misalnya tergantung kesiapan teman-teman.
Jadi kalau mau kita sampaikan saja, hari ini kita mau ke daerah sini, ya kalau mau ikut ya silahkan gitu kan ya. Alhamdulillah, kalau ada yang mau apa, tergantung dari situasi ini. Dari situasi ya, Iya, berarti, eee, tidak memaksa iya berarti ya, betul, tidak tidak memaksa memaksa. kalau misalkan ada kegiatan, eee, GPS Iya, memberikan bantuan atau menyalurkan sembako gitu kan, iya, diumumkan gitu ya, iya diumumkan betul, bagi yang sempat atau yang tidak sibuk itu silakan silakan, bergabung gitu iya ya. betul, Mas. Nah, kalau saya lihat kemarin kan beberapa kali itu, terekspos gitu kan, baik di media sosial atau media Iya, cetak atau elektronik kan, iya, banyak sekali kegiatan-kegiatan Bayu, menyerahkan sedekah sembako. iya, Nah, kalau saya lihat itu kan banyak anak-anak SMA kalau saya lihat, iya gitu. betul. Apakah, semenjak, eee, sudah di IAIS nih, ada nggak mahasiswa juga yang ikut membantu atau masih tetap anak-anak sekolah yang diturunkan? Iya, pada apa, sebagian besar sih masih siswa, Bang. Nah jadi tapi dia udah jadi mahasiswa gitu. Oh, Jadi mungkin masih apa, hatinya tergerak, alhamdulillah jadi dia apa, sedikit banyaknya adalah dari apa, mahasiswa yang ikut juga. sebagian juga itu Iya, ya, ada sebagian mahasiswa, ada sebagian yang siswa gitu, iya betul, pelajar gitu ya. iya, Nah, kalau untuk apa, eee, bantuannya sendiri gitu kan, iya. eee, bantuan apa yang diberikan oleh GPS sendiri untuk masyarakat yang nggak mampu? Oke, alhamdulillah Bang ya, dari kita tahun 2017 sampai sekarang, ada sedikitnya kita udah 15 program Bang. Heeh, Alhamdulillah 15 program, yang pertama itu kan yang apa, utama itu kita rutin sedekah sembako ya. iya, sembako, Dan, yang menginspirasi saya lagi itu kemarin tuh awal-awal tuh, One Week 7 kg Fresh. Jadi 1 minggu itu 7 kilo beras. Itu mhm, termotivasi saya ada orang tuh Bang ya, minjam beras itu kan sama kita, "Pinjam beras tuh 1 kilo," katanya kan ya, mhm, "nanti diganti kalau ada duit ya." Itu tergugah hati saya Bang. iya, Jadi kita gerakan kemarin tuh satu dusun itu kita cari 7 orang, mhm, 7 kilo beras. Jadi oh, kita satu orang tuh 1 kilo. Itu untuk apa lagi ya, untuk, motivasi orang-orang gitu ya. nah, Alhamdulillah Bang, di kemarin ada berapa dusun yang kita gerakkan program itu dan alhamdulillah mereka pun senang. Jadi benar kita benar, cari Bang benar-benar yang, kayaknya, simpel tuh Bang ya, iya, 1 kilo, untuk satu orang tapi mereka tuh sangat berharga bagi mereka Bang. mmm. Nah, Jadi donatur itu dari itulah tadi ya, ya maksudnya apakah itu donatur atau yang menerima yang bantuan? itu yang menerima Yang biasanya. menerima ya? Nah, Oh, yang menerima bantuan. Nah, iya. terus, sumber bantuan itu dari mana itu, Bayu? Ya, sumber bantuan itu Bang, biasanya kalau dengan kegiatan kita laksanakan, mereka tergerak Bang, "Oh bolehkah saya itu apa," katanya, "menyumbang?" "Ya silahkan," kita. Jadi Oh, intinya alhamdulillah kita tidak, memasang apa, brosur ataupun gimana-gimana, "Yuk, apa, sedekah ke kita nanti kita salurkan," alhamdulillah tidak Bang. udah jadi Jadi heeh, kita bagaimana menggugah hati orang itu tergerak hatinya sendiri gitu Bang. mhm, Jadi, dan juga kegiatan kita ini, eee, bagaimana bisa menjadi contoh gitu Bang. Menjadi contoh mereka apa, bisa diikuti sama orang-orang lain. berarti donaturnya udah ada gitu ya, sejalannya dengan waktu gitu kan. Berarti donatur yang ingin memberikan bantuan, Iya, kepada masyarakat yang kurang mampu gitu iya, ya. Jadi kalau misalkan, teknisnya kayak gimana nih, apakah iya, memang ketika udah ada target orang yang mau dibantu, iya, nanti baru, Bayu hubungi donatur-donatur atau gimana? Atau mereka sudah memberikan, bantuan misalnya beras, telur, iya, dan minyak minyak iya, goreng gitu kan, iya. pada Bayu untuk disalurkan kepada orang yang nggak mampu? Atau gimana tuh kalau misalkan, sistemnya? Oke, untuk sistemnya itu sendiri Bang ya, intinya sih kita apa, rekap dulu, kita apa, Mhm, kita data dulu yang bagi yang ingin kita kunjungi, dan misalnya kalau ada kan kita kan setiap bulan turun Bang ya. sebulan sekali ya? Alhamdulillah Iya, Bang, jadi tergantung dari dana yang ada Bang. iya, Jadi kalau ada dananya misalnya lebih dari satu paket, misalnya kita itu kita turun lebih dari satu paket, misalnya gitu Bang ya. Terus misalnya tidak ada bulan ini, udah sama-sama istri saya. Jadi istilahnya kita patungan sama istri saya, alhamdulillah istri saya kan satu frekuensi sama saya Bang ya. heeh, Jadi udah Bang, yang uang yang ada sama kita
kita berbagilah di situ. Jadi enggak terlalu kita paksakan, Bang. Jadi Nah, ikut jadi ikut, men-support lah gitu ya. iya Jadi itu untuk, sedekah sembako kan tadi iya, yang betul. Bayu jelaskan. Kan Iya ada 15 program nih. iya, Apa-apa siap. selain, program sedekah sembako yuk? Ada apa-apanya, Bang, misalnya kita berbagi baju layak pakai itu kan ya. Jadi kita siap saja, Bang. Jadi ada yang menghubungi, "Nih ada baju nih," kita salurkan. Terus ada misalnya pada waktu lebaran mau bagi apa, mungkin, alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan. Terus kemarin bedah rumah juga, Bang, ya. Mhm. Walaupun bedah rumahnya kecil-kecilan sama-sama kita tim, ada rumah itu kecil, lalu atapnya agak bolong-bolong, dan kita alhamdulillah kita sama-sama ganti, dan itu atapnya pun yang orang tua saya yang buat, Bang. Jadi Mmm, orang tua saya kan emang apa dia, pembuat atap, pengrajin ya, daun, pengrajin pengrajin, daun, jadi itulah kita nggak beli berdayakan ya. lagi, tapi kita minta sama orang tua saya, kita bawa ada 100 lebih kayak kemarin, kita pasang di alhamdulillah selesai juga kita merehab rumah beliau itu, oh dengan senang hati beliau, oh sepi Bang gitu. Oke, orang mana ya anak yuk? Kemarin daerah, Berlimang Bang, Kecamatan Desa Berkramat. Berlimang ya? Iya Masih di Pulau Keramat? iya, betul. Oh, jadi kalau berarti ndak cuma sedekah sembako ya, Iya berarti betul Bang, kalau misalkan ada donatur yang ingin, membantu apa gitu kan iya lewat siap Bayu, siap siap menyalurkan gitu ya? siap, Oh, berarti udah dari 2017 sampai sekarang ya? iya Kalau ini yo, kan udah lama nih, iya, apa, hampir juga 5 tahun lah ya, 5 tahun, iya 6 6 tahunan tahun Bang, lah kan, iya. 6 tahun. Ada pengalaman-pengalaman unik nggak dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu? Bisa ceritakan nggak? Yes, Ada cerita? ini kan Bang ya, kita mendapatkan kepuasan tersendiri ya Bang ya, eee, asik sebenarnya kalau kita berbagi gitu kan. Pengalaman unik itu, kami dapat pada waktu kemarin kita berbagi sembako, sekalian menginap Bang. Di Kita mana tuh? menginap di rumah yang kita bantu, Heeh. di daerah Sekabau kemarin, Gabau tuh di di mana tuh? Kecamatan Berkramat. Masih Kecamatan Pekramat Ah. ya? Terus? Kemarin kita langsung nginap di rumah beliau, kita kurang lebih orang 12 kita pergi, kita Mhm, berkunjung ke sana, kita tidur sama-sama sama beliau. mhm, Jadi pas Bang, 12 orang itu sama beliau, rumahnya penuh gitu kan. Jadi ya, kita masak di situ, kita makan, jadi kita menikmatilah kehidupan yang beliau rasakan dengan apa yang kita rasakan. Jadi itulah jadi saya mengajak teman-teman itu berpikir, "Wah ternyata beginilah hidup si nenek itu," katanya. Jadi asik Bang, jadi itulah pengalaman yang luar biasa kita dapatkan dengan rasa yang simpatilah dengan, yang kita bantu gitu Bang. oh, ya. Terus Jadi kalau apa, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang nggak mampu itulah gitu iya ya. betul. Jadi memang memang kita harus harus Mhm. apa, terjun langsung atau Iya melihat langsung lah kondisi orang itu dan merasakan langsung gitu iya ya. betul Bang. Nah itu yang mungkin, Bayu punya kepuasan tersendiri, punya rasa kemanusiaan yang lebih lah setelah melihat langsung dan merasakan langsung gitu Iya kan, betul. kehidupan orang yang, kurang mampu itu seperti apa gitu. Di Iya mana mungkin kan, sebelumnya kan kita kehidupan kita beda ketika kita masuk dengan kehidupan mereka kan, iya dengan kondisi seperti itu kan pasti lain gitu kan. iya Dengan di situ juga masak, di situ juga iya tidur, di situ iya juga mandi apa dan sebagainya gitu iya. kan kita pasti merasa iba lah. Nah, di luar dari itu kalau saya lihat, banyak juga kan prestasi-prestasi Bayu di luar dari kegiatan sosial. Bisa diceritakan nggak yuk, Iya. pengalaman prestasi yang Bayu dapatkan, selama ini? Ya alhamdulillah Bang ya, bicara tentang prestasi, alhamdulillah dengan kegiatan yang kita lakukan pada tahun 2017 kemarin, dinobatkan sebagai pemuda pelopor Kalimantan Barat, Bang. Nah, alhamdulillah, dari situ juga Bang ya, saya bisa kuliah S2 juga, itulah dari berkat kemarin bisa, prestasi tersebut, ada uang dananya lumayan kita bisa bayar daftar ulang awal pertama kemarin, alhamdulillah Bang. Nah, jadi terus yang kedua, pas untuk bayar semester lagi, semester 2 tuh Mmm, dapat penghargaan juga Bang, dari Satu Indonesia Award. dari mana? Satu, Satu Astra. oh dari Astra. Satu Indonesia Award, tingkat provinsi Kalimantan Barat, alhamdulillah Itu 2017. sebagai apa tuh?
Itu, Pemuda Inspiratif, Bang. Oh, Pemuda Inspiratif. Iya, Tahun berapa tuh, Yo? 2017, Bang. 2017 kemarin? Alhamdulillah awal-awal pertama kuliah Oh, tuh. 2 itu ya? Iya, Dari Pemuda Pelopor sama Pemuda sama Inspiratif. Pemuda Inspiratif itu Iya 2017. iya. Nah, kemudian Satu itu habis itu atau memang hanya 2 prestasi itu yang didapat atau ada prestasi lain? kemarin dapat penghargaan juga dari Poltesa kemarin, Bang. Hmm. Sebagai, Pemuda Inspiratif juga. Yang Dan dari Pak Gubernur tuh apa tuh itu kemarin? Pemuda Pelopor, Itu Bang. yang pelopor ya? Iya, Oh, yang alhamdulillah. pelopor. Kemudian ada juga buat buku katanya? Ya, alhamdulillah, Bang. Bisa ditunjukkan, nggak Ini, apa-apa, tunjukkan ke kamera. mmm, Nah, itu alhamdulillah. gimana? Bisa diceritakan? Nah, Gimana bisa ini merupakan, diceritakan? buku yang kedua. Yang buku pertama itu, Meniti Harapan. Meniti Harapan itu, buku yang mengisahkan tentang kehidupan pribadi saya, Bang. Yang buku Jadi pertama? ya, Heeh. itu kalau yang ini nih, tentang senyum mereka ialah kebahagiaan kita. Inilah moto dari gerakan peduli sesama, dan di dalamnya ini itulah aktivitas-aktivitas kegiatan mulai dari berawal sampai kalau sekarang, tapi sekarang ini kan udah 2013, ini 2020 kemarin. Oh, ini Nah, dari kegiatan 2017 sampai 2020, 2020 jadi buku gitu iya. ya? Nah, Jadi udah membuat 2 buku artinya iya, ya? yang ada yang 3. Ada 3 ya? Ya, Terus satunya yang bisa ketiga itu, diceritakan? menyulam, masa depan Sambas. Itu Heeh. tentang analogi, kolaborasi bersama pemuda Sambas, nggak salah berjumlah 11 orang kita, bagaimana kita melihat pandangan Sambas itu ke depannya, tertuang di buku tersebut. Gitu ya. Iya, Kalau bisa diceritakan dikit, apa, isi dari inti dari buku yang 3 tadi itu? ini ya. Yang tadi, yang ketiga? Ya, buku yang ketiga itu, Heeh, ada beberapa tema ya, Bang, yang heeh. menyangkut tentang, bagaimana Sambas ke depan, apa harapan Sambas ke depan bagi pemuda-pemudi. Jadi kita ada 11 orang, nah salah itu ada sekitar 9 cowok, 2 cewek itu ya, menyampaikan, Bang, ide, gagasan pokok yang yang tertuang dalam pikiran mereka dijadikan satu buku. Oh, jadi, ada beberapa narasumber gitu Iya, ya benar, dari Bang. kalangan pemuda Ya, yang menyampaikan pesan-pesannya untuk kemajuan Kabupaten iya Sambas, benar. jadi dibuatkan sebuah buku gitu Iya, ya. Kalau ini kan kita udah tahu bahwa ini kan tahu. pengalaman-pengalaman Bayu pada saat menyalurkan Tentuan, sembako gitu, iya bantuan sembako ya. iya Nah, dari yang buku pertama kan pengalaman pribadi, iya, itu, eee, pengalaman pribadi berapa lama pembuatan bukunya? itu, eee, tidak terlalu sih, Bang, ya, dari mulai kita waktu pas kuliah sih, Bang, S2 itu kan Oh, ya. S2? Heeh. Jadi pengen saya memanfaatkan waktu yang ada, sayang ini kalau kita lewatkan gitu kan ya. Luar biasa, Bang, kalau kita berbicara tentang pengalaman, boleh saya Kenapa sampaikan sih? sedikit, Bang, ya. Eee, Gimana pengalaman pribadi? dari mulai SD, wah di buku tersebut saya bercerita tentang SD saya sudah mulai bekerja, Bang, ya, bantu-bantu orang tua misalnya jualan es lilin, tahulah kalau kemarin kan zaman-zaman anak-anak 90-an tuh kan, suka jual es lilin, Bang. Mhm. Alhamdulillah kalau kita dikasih sama orang yang, penjual es lilin itu kan ya, Heeh, penjualnya. kasihnya baju untuk lebaran satu, wah syukur dah. Oh, Terus gitu. kalau kemarin. Terus SMP, di buku tersebut juga saya mengisahkan tentang, wah, membantu-bantu orang tua, Bang. Jadi berhubung orang tua kita orang tua sederhana, Bang, ya. Mhm. Jadi pada waktu SMP juga saya ikut sama orang tua saya, ayah saya ke kebun getah, Bang, karet. Oh, Jadi berarti, biasanya kan profesi orang tua tani ya? iya petani, Bang. Tani. Kita ambil kayu karet yang udah tua, jadi kita jual, Bang. Jadi sama orang tua kemarin itulah yang saya, geluti pada waktu SMP. Mmm. Pada waktu SMA saya, buat peti limau, Bang, Buat apa? peti limau. Oh, peti limau, heeh. Jadi SMA saya kan di, Surabaya, SMA 1, pulang dari Sekolah? sekolah, sorenya saya buat peti limau. Mmm, Kemarin 301, eee, peti, peti. Alhamdulillah itu bisa juga untuk jajan, Bang, ya. heeh, Pada waktu kuliah, jadi sebelum masuk kuliah itu, waktu kan dari tamat SMA kan sekitar bulan Mei nggak salah, Bang, ya, mhm, sampai, mau ke kuliah itu kan sekitar bulan 10.
Jadi Iya. ada waktu luang itu senggang saya ikut abang ipar saya ke daerah, eee, daerah sebelum Pontianak situ kan ya. Nah, ke daerah dalam itu kita ikut dompleng Bang, cari emas. Oh, cari emas. Nah, jadi sekitar bulanan itu untuk daftar ulang kemarin. Oh, Nah, berarti, cukup menarik nih kehidupan dari, Bayu, gimana dia merasakan susahnya kehidupan mulai dari sekolah, iya dia sudah, berusaha untuk membantu orang tua dari SD, SMP, sampai iya. SMA, ya bahkan kuliah mungkin pakai biaya sendiri kali, atau gimana? Iya Bang, untuk kuliah, pada waktu di Pontianak, pada S1 kemarin 2010 sampai 2014, ada beberapa Bang pekerjaan yang saya lakukan. Yang pertama kemarin pernah juga ngantar anak sekolah. Ngojek ya, ngojek? Iya, ngajak anak SD, Ngojek. luar biasa. Terus, jaga warnet. Oh, Zaman-zaman dulu kan Bang ya masih 2010 ada itu warnet, kan masih main point blank ya Bang ya. masih Jadi masih ada saya tuh. saya kuliah kan jam, 1 sampai jam 5 Kuliah di mana dulu? di IKIP, IKIP IKIP ya? Heeh. Pontianak, Jurusan apa? jurusan pendidikan geografi ya. Geografi. Iya Oh, jadi selang-selang kalau ndak kuliah gitu, jaga warnet gitu iya, ya? kemarin, jam 7 malam sampai 7 pagi. Oh, jam 7 Jadi pagi. jam pulang tidur Bang, Iyalah, pagi itu heeh. tidur, siang baru kuliah lagi. Mhm. Setelah itu, nggak lama kan udah mungkin ada pengen cari yang lain, eee, lanjut jaga rumah makan Bang. Sempat jaga rumah makan juga. Sempat jaga rumah makan itu malam juga kemarin, dari pukul 6 sampai pukul 2 subuh. Itu semester berapa tuh? Sekitar semester mau ke Heeh, sekitar 4 semester ke berapa? atas ya Bang. Oh, berkatas itu Iya, ya, jaga soalnya rumah pagi makan. awal-awal kan masih dalam tahap penyesuaian Bang. Penyesuaian, perkenalan dulu lah ya dengan Iya, situasi itu kan. situasi Heeh. dan semester terakhir itu, sekitar 6 ke 7 itu saya merakit traktor Bang. Oh, merakit traktor. Merakit traktor yang biasa orang gunakan yang kecil itu kan, Mhm. yang di sawah-sawah, kita Iya yang rakit sawah tuh. tuh di daerah Hotel Kapuas. Mhm. Itu gajinya kemarin 25 mulai dari jam 8 sampai 25 apa? ribu 25.000 per iya, hari? per hari. Oh, itu Eee, udah mau selesai-selesai kuliah tuh iya, ya? selesai kuliah alhamdulillah senang Bang, jadi pengalaman kita dapat, kerja kita Heeh. dapat. Itulah biasanya kalau saya ngajar tuh Bang, pengalaman hidup yang saya ajarkan Heeh. kepada, mahasiswa atau siswa itu, yuk bagaimana kita, mencoba untuk berpikir lebih jauh gitu kan Bang ya. Kita ini, punya potensi kan ya, jadi gunakan, manfaatkan pada waktu kita masih muda apa yang kita bisa kita lakukan. Jangan kita, berpatokan ataupun berpandang kepada orang tua terus dan lain sebagainya. Iya, memberikan motivasi lah Iya, itu ya motivasi. pada generasi muda gitu. Iya. Terus ini ada yang menarik, bisa merakit traktor tadi, itu belajar dari mana tuh yo? Mungkin darah orang tua dulu ya. Heeh, Orang tua saya kan, malah Bang ya, heeh, emak ayah saya sekarang sudah 70 lebih heeh, dan SD pun nggak tamatnya. mhm. Tapi alhamdulillah luar biasa, saya salut sama kedua orang tua saya, walaupun seperti itu saya sudah sampai S2, eee, bagi mereka tuh saya luar biasa bagi saya Bang ya. Mhm. Ayah saya serabutan Bang, Iya, jadi semuanya dikerjakan, eee misalnya memperbaiki mesin air, memperbaiki oh, motor, heeh, sepeda, servis-servis gitulah ya, servis-servis gitu heeh, Bang ya. Jadi saya pun mungkin otodidak ya Bang ya, tapi ini mhm, apa yang orang ajak saya lakukan gitu Bang. mhm, Jadi ndak lagi saya pikir panjang, mungkin itu apa, bisa mendapatkan halal, mhm. mendapatkan uang, bisa membuat kita bisa, eee, ada jajan lah dari situ Iyalah, saya kerjakan gitu ada Bang. jajan lah gitu, paling tidak Mhm, kita, tidak menyusahkan orang tua, iya. kita bisa cari pekerjaan sendiri walaupun seadanya. Berarti kalau saya dengar tadi otodidak lah ya, Iya, berarti ya? langsung. Atau ya modal nekat lah gitu Betul kali ya, banget tuh Kak, modal ya. nekat. Nah, jadi kebetulan ada lowongan kerja itu, Iya, jadi setuju. pas itu, dilakukan dan berapa lama waktu itu di situ? Lumayan lama sih, Bang. Iya kah? Jadi, eee, karena itu kan, produksinya kan setiap kabupaten itu kan, emang itu punya apa, motto apa, memproduksi benar besar-besaran itu kan Produksi ya. besar-besaran, oh dalam Jadi jumlah besar gitu ya? misalnya kan sampah sini Nah, sekian, eee, ratus itu ya, ratus sekitar ya 100 betul. traktor gitu ya? Oh Betul di gitu. tempatnya kah?
Memang Di depan tempat beneran. pembuatannya ya? Iya, jadi kan kita ambil dari, Jawa, Heeh. di Sengsi situ kan. Ya ngerakitnya di Pontianak ya? Pakai di Pontianak. Oh, Kemarin berarti bahan bakunya dari Jawa bawa iya, ke sini rakit sendiri? iya, Berarti salah satu pekerjanya ya waktu itu? alhamdulillah Aha. asik Tahun sih. berapa yuk? Eee, tamat kan sekitar Heeh, 2014, sekitar 2013-an Bang. itu 2013-an ya? Iya, Ya, oh iyalah. Berarti, Bang Bayu nih banyak mengajarkan pengalaman hidup lah bagi para generasi muda, gimana kita memanfaatkan waktu luang gitu iya kan. satu itu. Kalau waktu itu kuliah, S1-nya tinggal di mana waktu di Pontianak? Kalau bicara tinggal tuh Heeh, luar biasa Bang ya, jadi awal-awal tuh di mana? sedih sedih sih Bang Tahu ya, kan jadi kita kan biar gini, Bang Bayu nih bisa jadi apa, contoh gitu ya kan, ya, jadi para, generasi muda, termasuklah terutama bagi yang para insan yang menonton acara ini gitu iya, kan, memberikan edukasi kepada mereka, gimana supaya apa, melihat Bang Bayu ini seperti ini nih bukan hal yang mudah gitu kan, butuh banyak perjuangan gitu lah. Nah, bisa diceritakan sedikit gitu, perjuangan-perjuangannya seperti apa, biar para generasi muda kita ini, bisa termotivasi gitu kan, iya, nggak hanya bermalas-malasan atau segala macam gitu kan. Karena kalau saya lihat kondisi sekarang ini kan beda kan. iya, Nah, Bayu mungkin, juga melihat kan, iya, apa, dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sekarang iya, ini kan, bagi dengan saat ini dengan HP apa segala macam, dengan teknologi, orang semua dimudahkan, iya, jadi lebih banyak orang, para generasi muda kita tidak terlalu banyak sibuk kerja apa segala macam gitu. iya, Mereka hanya depan HP ya terus kan apa segala macam. Nah, iya, dengan, Bayu menceritakan pengalaman ini ya mungkin tergerak juga hati mereka gitu, untuk ikut seperti yang Bayu lakukan gitu, Nah, waktu kuliah dulu gimana? Bisa diceritakan nggak pengalamannya waktu iya, menjalani kehidupan pada saat kuliah? iya, iya. Makasih Bang. Heeh, Pengalaman kuliah pada waktu S1 kemarin, luar awal-awal biasa ya tuh? Bang ya, Heeh, awal-awalnya nekat sih Bang, nikah. nekat benar-benar nekat, apa itu Pontianak, masa gitu kan Bang ya. Belum pernah waktu itu ya Iya berarti belum pernah Bang perjuangannya? ya, Heeh, pertama itu kan pakai bis gitu ya Bang ya, mhm, jadi bingung lah kan mau ke mana tujuan kan. Jadi pas alhamdulillah ada keluarga dari teman gitu kan, Bapak Asri lah, beliau kan alhamdulillah kerja juga di Universitas Tanjungpura dan beliau kemarin pun tinggal di komplek asrama situ di mhm, Tanjungpura. asrama Untar. Ya alhamdulillah saya terima kasih benar sama beliau, kemarin sudah menumpangkan tempat tinggal, nggak salah kalau nggak salah sekitar 2 bulanan lah situ kan ya. Heeh, Maklum kita kan baru kan ya Mas, iyalah, heeh, jadi rasa asing Pontianak kan, cuma karena saya kan suka model nekat Bang, jadi mhm, misalnya kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan, iya, eee, urusan gagal ataupun urusan tidak lancar itu kan belakangan, yang iya, penting saya jalan udah jalan dan cobalah gitu coba kan dan berarti. coba. Eee, sambil berjalan, dapat kenalan-kenalan, Mhm, baru cari-cari kos, baru cari-cari teman, banyakan sih numpang-numpang sama teman iyalah, kayak kemarin heeh, kan, luar biasa tapi alhamdulillah ada dengan niat niat yang baik, ketemulah dengan teman-teman yang luar biasa gitu Bang ya, mhm, luar biasa baik kemarin, dari daerah, Sintang sama Melawi luar biasa ya kawan-kawan itu, mhm, eee, bantu gitu ya? bantu alhamdulillah luar biasa Bang. Jadi Bayu itu tinggal dengan mereka kan? Atau Eee, gimana kalau ceritanya? kalau mereka itu kan bukan tinggal sih, kita juga tinggal tapi, keakraban itu luar biasa gitu Oh, ya, teman gitu ya? temannya, Oh, ya. dan juga pernah juga kemarin tinggal di daerah Tanjung Rengas Bang, jauh Bang, Iyalah tahu daerah ya, TVRI itu kan tahu, ya, heeh, jauh itu di rumah keluarga juga sih Bang, heeh. itu Oh, keluarga Bayu masih? keluarga dari orang tua itu Heeh, kan, iya. tapi Tapi kan jauh ya? ya itulah dipikir Heeh, jauh tuh kan ya, heeh, sekitar 2 bulanan juga kemarin masih mikir-mikir. Terus lanjut ke Sungai Jawi kemarin heeh, kan, sempat tinggal di sana? sempat juga itu kemarin pun kita, lama ngisi sih Bang, 4 juta kontrakan BTN itu, kita isi 8 orang Bang, 1 tahun. Iyalah kan kita patungan lah ya? Iya Bang, Biasa jadi kayak gitu mahasiswa. ya Jadi 500 kan lumayan Bang, heeh, 500 1 tahun, 1 tahun ya, 1 iyalah orang. 1 tahun kan? Iya. Heeh. Oh jadi di situlah akhirnya Kak? Iya, situ lama kita, Heeh, itu pun sudah mau selesai? selesai juga Udah mau kemarin. selesai?
Jadi banyak sih Bang, Heeh, eee, iyalah. ini Akhirnya setelah mau selesai itu atau udah selesai itu memang tinggal di situ ya akhirnya tetap akhirnya gitu, sampai selesai. Iyalah, ini kan pengalaman hidup gitu ya kan. lepas ini. Kalau itu, restu orang tua gimana waktu kuliah awalnya? Eee, alhamdulillah Bang, mereka mengiyakan dan Mhm, men-support, kita tahu kondisi beliau, mhm. istilahnya saya nggak pikir panjang sih Bang, misalnya Oh, saya di sini misalnya kan ya nggak seperti sekarang sih, 1 bulan sekian, nah kan iya mereka kan biasa ya kalau saya orang-orang tua yang mampu luar kan. biasa kan ya kalau kita sama-sama orang tuanya yang, luar biasa kan, "Mah, ini Mas, itu," Heeh, kan, luar biasa kan. Kalau kemarin Eee, susah lah itu susah ya. Bang, tapi alhamdulillah yang penting saya di Pontianak tuh Bang, yang penting hari ini bisa makan tuh Bang. Mhm, Nah, alhamdulillah yang penting dan makan, mhm, tidak pikir panjang, kerja kuliah kuliah selesai tepat selesai, waktu. Nah, kuliah tepat waktu. Pas memang, selesainya tepat waktu kan? alhamdulillah Bang, 3 tahun 11 bulan Bang. Sekitar 11 bulan ya? Iya Oh ya pas lah memang kan. iya, iya Heeh, artinya, perjuangan yang udah Bayu lakukan nih kan berhasil, iya berarti alhamdulillah. dari pihak orang tua merestui lah kan Alhamdulillah siap. untuk Bayu melanjutkan, kuliah gitu kan, Iya, masih. S1, sampai akhirnya selesai, kemudian langsung pulang ke sini Kak waktu itu, selesai kuliah S1? Gitu, Iya Bang, kemarin. langsung di sini, langsung Iya pulang ke Sambas, iya. apakah memang langsung kerja atau gimana? Ada beberapa bulan sih kemarin nganggurnya Bang ya, Mhm. dan kemarin alhamdulillah, pas kita PPL juga di SMA Tingkat Pertama, Oh PPL-nya di sana ya? iya, Heeh, jadi sekitar seingat saya, eee, Juli lah kemarin Juli 2015 pas mhm. honor kemarin situ. Oh dari situ ya? Iya Nah, akhirnya dari situlah mulai ada banyak kegiatan-kegiatan sosial iya, yang betul Bang, Bayu lakukan gitu kan. iya. Nah, ini mungkin terakhir yo, terakhir nih para insan anak Jason TV, minta sedikit apa, eee, penyampaian motivasilah, Iya. atau apa yang ingin Bayu sampaikan kepada para insanak, khususnya para generasi muda yang ada di Kabupaten Sambas, supaya mereka lebih kuat gitu kan dan tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu lemah lah gitu dalam berjuang, membangun Kabupaten Sambas, baik dengan kemampuan-kemampuannya lah. Nah, silakan Yuk. Oke, untuk pemuda-pemudi, khususnya Kabupaten Sambas, ayo, kita semangat ya, kita semangat, kita pandang ke depan, kita lihatkan kita semuanya punya kemampuan, punya bakat, tergantung kita lagi bagaimana kita mengaplikasikannya. Nah, jadi, jangan lihat kita, eee, mereka-mereka yang, eee selalu ada dan kita yang tidak ada merasa minder. Nah itu, tolong dihilangkan di pikiran kita, jadikan itu sebagai motivasi buat kita, buat semangat bagi kita untuk menatap masa depan. Nah jadi, eee, pendidikan itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan pendidikan itu kita bisa, menggapai dunia, melihat dunia, dan, memberikan pengajaran-pengajaran kepada anak-anak kita nantinya. Nah dan, eee, kita, misalnya kita tidak punya biaya yang lebih, kita tidak perlu jauh-jauh Bang ya. Misalnya kalau mau kuliah yang dekat ada, kan gitu ya. Nah jadi selagi kita masih mau ada kemauan, ada niat, yuk kita, sama-sama, laksanakan niat itu supaya bisa tercapai. Ya, oke terima kasih Bang Wayu, baik para insan CSM TV yang, eee menonton, acara CSM TV Podcast ini, kita sudah mengetahui bagaimana perjuangan dari Bayu mulai dari nol, eee, dalam, proses kehidupannya maupun jenjang pendidikannya hingga sampai dia, saat ini. Dan kemudian dia juga di mana dengan kondisi kehidupannya dari, kecil gitu kan, kehidupannya di kampung dan kondisinya sampai saat ini gitu, itu diaplikasikannya untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Dan semoga
cerita dari Bang Bayu ini bisa menjadi inspirasi dan edukasi bagi kita semua dan para CSM TV dimanapun Anda berada. Nah, demikian acara CSM TV Podcast, dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa saksikan terus CSM TV Podcast dengan tamu-tamunya yang istimewa dan spesial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.